Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta perlindungannya, kita minta berkat-Nya untuk kita sekalian sebelum kita membaca kitab suci dan merenungkannya. Siapkanlah hatimu, siapkanlah pikiranmu untuk Tuhan saat istimewa ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu pada saat ini karena Engkaulah Bapa yang penuh kasih. Karena Engkaulah Bapa yang senantiasa mencintai kami dan mengasihi kami. Kami datang kepadamu karena kami percaya pada belas kasih-Mu teristimewa pada masa prapaskah ini. Tobatkanlah hati kami dan teristimewa supaya kami senantiasa berpaling kepada Engkau, melakukan yang terbaik sesuai dengan perintah-perintah-Mu. Kiranya kami senantiasa mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, tetapi juga melaksanakan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang Kau percayakan. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan kitab suci yang diambil dari Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Saya ulangi, Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Isinya sebagai berikut. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dia datang mencari buah pada pohon itu tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengarkan percakapan antara Yesus dengan orang-orang yang datang melaporkan peristiwa tentang orang-orang Galilea itu. Katanya ada orang-orang Galilea yang mati karena dibunuh oleh Pilatus. Ya, barangkali mereka buat banyak kejahatan, melawan aturan main yang dikeluarkan oleh Pilatus. Dan karena itu dia mengambil keputusan, bunuhlah mereka saja, daripada mereka hidup mengganggu keamanan. Yesus katakan begini, "Kamu jangan kira bahwa orang-orang itu yang mati itu, dibunuh itu, lebih besar dosanya dari orang Galilea lain. Saya katakan tidak. Tapi kamu sendiri, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mati sama seperti peristiwa itu. Kamu juga mesti bertobat. Kalau tidak, kamu akan mati seperti orang-orang itu." Atau kamu kira bahwa 18 orang yang di Yerusalem itu yang mati karena ditindas oleh menara dekat Siloam itu lebih besar dosanya daripada orang di Yerusalem lain? Saya katakan tidak. Tapi kamu sendiri kalau tidak bertobat, kamu juga akan mengalami hal yang sama seperti orang-orang itu. Saudara, apa artinya semuanya ini? Saudara sekalian, yang Tuhan maksudkan ialah bahwa jangan semata-mata sibuk pada orang lain dan mulai mengatakan bahwa ya mati karena dosamu, mati karena kejahatanmu.
Hati-hati pada penilaian terhadap orang lain. Yang mati karena ditimpa menara di Siloam itu bukan semata-mata karena dosa, tetapi barangkali mereka kurang perhatikan baik-baik tentang situasi di tempat itu. Tapi yang paling penting ialah jangan cap mereka itu lebih besar dosa dari orang lain, makanya mereka mati seperti itu. Jangan, saudara. Tuhan maksudkan ialah bahwa jangan sibuk pada orang lain. Lihatlah pada dirimu. Kalau kamu juga tidak bertobat, kamu akan binasa sama seperti peristiwa-peristiwa itu. Kamu juga mesti bertobat. Lepaskanlah hal-hal yang tidak baik di dalam dirimu. Tanggalkanlah jauh-jauh. Jangan sampai kau binasa seperti orang-orang itu. Ingatlah nasihat dari Nabi Yoel. Kalau kau bertobat, janganlah semata-mata sobek pakaianmu, tetapi sobeklah hatimu. Untuk apa kita perbaiki lahiriah kita, tapi hati kita jauh dari Tuhan, jauh dari sama kita. Saudara sekalian, Tuhan mau lihat bagaimanakah hatimu itu bersih atau tidak. Untuk apa kita menyerah sebagai orang lain, kelihatannya baik-baik, padahal hati kita itu penuh kebencian. Tak ada gunanya, saudara sekalian. Allah mau berkati engkau asal kau juga bertobat dan punya hati yang sama seperti Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani orang-orang itu. Kita semua wajib mencari kekudusan. Carilah kekudusan dan pertahankan hal semacam begitu, supaya kau diberkati Tuhan, karena Allah mencintai kita semua. Apalagi pada masa prapaskah ini, berulang kali kita mendengarkan nasihat Tuhan Yesus, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat padamu. Bertobatlah, tanggalkanlah segala macam hal-hal yang unek-unek yang ada pada hatimu. Lepaskanlah hal-hal yang menggoncangkan orang lain. Tanggalkan semua yang sudah membuat engkau tidak aman, tidak disiplin saat kau berada bersama orang-orang lain. Saudara sekalian, pertobatan penting. Masuklah pada hatimu. Lihatlah pada hatimu apa yang mesti kita perbaiki, supaya kita punya hati juga jadi baik kembali, jadi bersih kembali, jadi kudus kembali. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Ada banyak hal yang kita bisa perbaiki pada masa prapaskah ini. Saya kasih contoh ya. Para suami, koreksilah dirimu. Barangkali Anda selama ini telah melukai hati istrimu. Anda tidak tahu. Tapi coba tanyakanlah istrimu. Apakah hatimu terluka karena kata-kataku, karena perilakuku, karena sikapku atau tidak? Tanyakanlah pada istrimu. Ada banyak istri yang hatinya terluka karena memang sikap kasar dari suaminya. Kata-kata yang kasar itu, sikap yang tak senonoh itu, yang telah menggoncangkan perkawinan yang mesti dipertahankan sampai mati. Banyak keluarga yang retak, relasi yang hampir putus karena perilaku suami yang kasar-kasar itu. Yang barangkali sudah punya hati kepada perempuan lain. Lepaskanlah itu semua. Anda sudah punya istri. Anda percayakan sama dia, bahwa dia juga siap berbuat baik kepada Anda. Asal saja hatimu juga tulus kepada istrimu, berbuat baik kepada istrimu, dan kata-katamu juga mesti sopan santun kepada istrimu. Atau juga barangkali istri yang mungkin kurang perhatikan tentang keadaan keluarga, bertobatlah. Mungkin Anda juga telah melukai hati suamimu, bertobatlah. Indahnya kalau dialog antar suami istri, berdiskusi, berkomunikasi, berefleksi. Mari kita perbaiki kita punya hubungan sebagai suami istri untuk kembali pada janji kita tempo dulu. Aku mau setia kepada engkau dalam suka dan duka. Itulah janji kita sebagai suami istri. Atau kedua, anak-anak yang barangkali hidupnya kurang disiplin, membuat orang tua jadi bingung. Anak-anak, katakanlah sama orang tuamu, aku minta maaf karena telah melukai hati bapa dan mama. Itulah anak yang Tuhan cintai, karena kau dengan rendah hati mengakui kelemahanmu kepada orang tuamu yang susah payah mendampingi engkau, mendidik engkau, bahkan juga membesarkan engkau sampai saat ini.
Bila relasi kita dengan orang lain sesama kita di kantor, di sekolah, ataukah juga di mana saja, bila hatimu ada kebencian kepada samamu, bertobatlah. Tanamkanlah kasih pada hatimu kembali. Dan buatlah relasi baik dengan samamu itu. Masa lalu telah berlalu, dan marilah kita ciptakan relasi yang baik untuk masa ini. Karena aku mau juga diberkati Tuhan. Aku mau rahmat Allah tercurah juga pada hati saya. Karena Allah mau kita berkembang secara positif satu kepada yang lain. Betapa indahnya kalau kita saling merangkul. Betapa indahnya kalau kita saling mengampuni, kita saling memaafkan. Karena Allah juga mengampuni dosa-dosamu. Asal kau juga mau buat hal yang sama kepada orang lain. Kau akan diberkati Tuhan kalau kau juga mencintai samamu seperti kau mencintai dirimu sendiri. Dan itu hanya bisa kalau kita tidak semata-mata memasang dua mata kita ini pada perilaku orang lain. Kita tidak boleh semata-mata mengangkat kesalahan orang lain. Tetapi masuklah pada hatimu, koreksilah dirimu, dan lihatlah apa yang mesti kau keluarkan dari hatimu, supaya hatimu bersih. Dan Anda bisa bangkit bersama Tuhan pada saatnya. Marilah kita berdoa, kita minta Tuhan supaya juga bantu kita pada masa prapaskah ini. Dan semua bimbing hati kita, bimbing pikiran kita. Kita takkan jatuh pada dosa. Dan kita mau melaksanakan apa yang Tuhan harap dari kita semua sebagai putra-putrinya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami datang kepadamu, bersyukur atas pesan-pesanmu yang indah pada saat ini. Kau mau kami tidak semata-mata melihat orang lain, apalagi membesar-besarkan kesalahan orang lain. Engkau menghindari kami semua, lihatlah pada hati kami masing-masing. Hal-hal yang negatif kami cabut, dan tersinua kami tanamkan kasih-Mu dalam hati kami, untuk saling mencintai sebagai abdi-abdi-Mu, sebagai putra-putri-Mu. Bantu kami Tuhan di masa prapaskah ini, agar kami benar-benar hidup seperti yang Kau harapkan, ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.